Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajmain. Memenuhi permintaan radio Suara Sidoarjo dalam tajuk Universitas Kehidupan, perkenankanlah saya Muhammad Salim Imron sedikit menceritakan pengalaman hidup saya sampai hari ini secara singkat. Saya dilahirkan di Surabaya tanggal 24 April 1951. Berarti insya Allah beberapa bulan ke depan ini saya sudah masuk usia 70 tahun. Saya memang lahir di Surabaya, tapi dibesarkan di Sidoarjo. Tepatnya di Desa Kedung Cangkring, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Saya dilahirkan dan diasuh oleh keluarga Muslim yang taat beragama, sehingga tidak bisa lepas dari didikan orang tua yang keluarga taat beragama ini. Tumbuhlah saya mulai kecil sampai dewasa, sampai tua ini senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama Islam. Secara formal, taman kanak-kanak saya dulu saya terima di Kedung Cangkring, Jabon, Sidoarjo. Kemudian meningkat ke Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama juga di Kedung Cangkring. Sejak dari SD itu saya sudah aktif berorganisasi kecil-kecilan di kampung, di desa, dan di madrasah. Lanjut ke Madrasah Muallimin Muallimat juga di Kedung Cangkring 6 tahun, setingkat PGA 6 tahun dahulu kala. Nah, di pendidikan tingkat SLTP, SLTA yang dahulu itu namanya Muallimin, di sanalah saya lebih aktif berorganisasi sehingga sampai terpilih beberapa periode jadi kalau sekarang ketua OSIS, Ikatan Keluarga Muallimin Muallimat. Keluar dari Muallimin Muallimat saya sekitar tahun 1970 melanjutkan ke IKIP Negeri Malang, jurusan Bahasa Arab. 3 tahun saya mengalami kuliah di IKIP Negeri Malang, jurusan Bahasa Arab. Itu pun juga saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Bahkan ada di ketua PMI Komisariat jurusan Bahasa Arab di IKIP Negeri Malang. Seiring dengan itu, saya juga mendalami ketika di tingkat SLTA belajar agama di pondok pesantren Muta'allimin Muta'allimat di Kedung Cangkring yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ar-Ruqad dan Kiai Haji Hayyun. Nah, dari situ juga saya aktif di organisasi kecil sejak tingkat ranting IPNUL Kedung Cangkring, kemudian ke anak cabang Jabon. Kemudian ketika di IKIP Malang juga mendalami ajaran agama di Pondok Malang, sampai kemudian saya tidak bisa melanjutkan ke sekarang S1 hanya sampai tingkat sarjana muda. Kemudian saya pulang dan kawin mendapatkan anaknya Kiai Haji Muhammad Khozin Mansur yang terletak di Putat Tanggulangin Sidoarjo. Nah, ini seolah-olah membawa pengaruh besar kepada saya. Pertama, bibit berorganisasi saya alami sejak dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, dan kebetulan ditampung jadi menantunya Pak Yai Khozin yang mengasuh pondok pesantren. Waktu itu belum ada madrasah PGA. Nah, dari sinilah pribadi saya berkembang, kemudian dibantu oleh mertua saya Yai Haji Khozin untuk mengembangkan bakat untuk jadi orang dai. Ya, kecil-kecilan menggantikan ayah untuk khutbah Jumat, menggantikan ayah untuk
apa itu sedikit di waliman itu, kemudian berkembang diterima masyarakat, bergeraklah saya di organisasi Ansor dan Nahdlatul Ulama. Tingkat Kecamatan Tanggulangin sampai tingkat Kabupaten Sidoarjo. Berkembang, ayah kemudian mendirikan pondok pesantren, saya masuk ke kampungnya mertua ini di Putat Tanggulangin Sidoarjo sekitar 1974. Tahun 77 ayahanda mertua saya mendirikan Majelis Taklim Darul Ulum yang kemudian berkembang 1980 dinamakan Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Semula diniyah, kemudian meningkat formal, sanawiyah dan madrasah aliyah, yang alhamdulillah dari sini berkembang bersama-sama. Saya dengan ayah aktif di organisasi Nahdlatul Ulama sampai tingkat kabupaten. Nah, ayah jadi mustasar, saya jadi tamfidiyah. Seiring sejalan terus, akhirnya pada tahun 1999 ayahanda almarhum Kiai Haji Khozain Mansur wafat. Maka sayalah yang mengganti sebagai pengasuh dari pondok pesantren Manbaul Hikam ini. Semula dari 0 santri, hanya ngaji pendatang, kemudian sampai ditinggal ayah, waktu itu sudah mencapai 250 santri. Kemudian 10 tahun ini, 20 tahun saya mendampingi Abah, sampai tahun 2020 ini alhamdulillah santri yang menetap dan belajar di pondok pesantren Manbaul Hikam di Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo ini sudah jumlahnya 1.250 putra-putri. Ya berimbang putra-putrinya, ya, separuh-separuh. Nah seiring dengan itu, saya kemudian mulai tahun 2018 oleh para tokoh-tokoh dan alim ulama di Kabupaten Sidoarjo dipercaya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Satu periode berakhir kemarin pada bulan Maret 2020 saya dipilih kembali untuk periode kedua menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Nah, dua tugas mulia ini yang hari-hari ini mencapai usia 70 tahun masih diberikan kepercayaan kepada saya mengasuh pondok pesantren Manbaul Hikam terletak di Desa Putat Tanggulangin Sidoarjo sejumlah santri 1.250 anak santri putra-putri di samping jadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Saya syukuri alhamdulillah ini bimbingan taufik hidayah dan inayah dari Allah, jasa orang tua saya, guru-guru saya sejak dari tingkat TK sampai hari-hari terakhir ini tetap saya hargai, menjadikan saya seperti saya sekarang ini, tanda kutip. Berikut tentu dorongan, fasilitas dari semua pihak yang menciptakan kondisi sehingga saya berkembang seperti ini. Ada dua hal yang perlu saya tularkan kepada anak-anak, kepada generasi saya mendatang dalam menghadapi tantangan kehidupan yang kompleks di dunia digital seperti ini. Pertama, kita bergerak dalam hidup, aktivitas dalam hidup apapun yang kita kerjakan, motivasinya harus satu. Ibtigha amadatillah, mencari ridho Allah sebagai bagian dari perintah Allah, mukhlishina lahuddin. Ikhlas, murni, apapun aktivitas kita, cari ridho Allah. Allah nanti yang menata hidup kita. Allah yang menjamin kehidupan kita dan Allah pula yang akan melindungi kehidupan kita. Jadi motivasi hidup lillahi ta'ala jangan sampai bergeser kalau ini sukses dalam hidup dunia sampai akhirat. Yang kedua, semangat hidup, etos kerja, etos amal itu harus tetap dipelihara secara konsisten, istiqomah. Kehidupan ini tidak bisa lepas akan diputar oleh Allah dua sisi. Di surat Ali Imran ayat 140 Allah menyatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan kami putar dalam kehidupan manusia. Nah, kalau ibarat hidup manusia itu roda kendaraan, kalau Allah sudah memutar roda hidup manusia, saya sering katakan
pentil tidak selamanya ada di atas. Pentil juga tidak selamanya ada di bawah. Yang namanya hidup pasti akan merasakan naik, turun, senang, susah, sehat, sakit, laba, rugi, sukses, gagal, menang, kalah. Itulah warna kehidupan manusia. Masalahnya kan bagaimana menyikapi hidup ini ketika pentil sedang diputar. Kenyataan fenomena di masyarakat menyatakan ada kalanya ketika pentil ditarik ke atas, ada kelompok yang syukur, ada kelompok yang kufur. Menang dalam hidup tetap rendah hati, syukuri nikmat, baik dari Allah maupun dari sesama manusia. Maka Allah janji akan ditambah, sukses hidup. La in syakartum la zidan. Tapi kalau sukses dalam hidup pentil ditarik ke atas, sombong, Allah akan istidrajkan. Dilulu kata orang Jawa. Serut naik ke atas puncak, setelah itu dikeplek negara prek jatuh. Kufur sombong akan menjadikan orang jatuh dalam hidup. Itu satu hal yang saya alami, saya lihat di lingkungan sepanjang hidup saya. Begitu juga nanti Allah akan memutar roda hidup ke bawah. Ya gagal dalam hidup, sakit, cita-cita tidak berhasil, halangan, ini tidak bengek. Ceret, fenomena di masyarakat kita lihat. Ada yang sabar, ada yang suka marah-marah. Kalau sabar dalam derita dan kegagalan, Allah akan datang. Menemaninya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama orang yang sabar, tabah dalam cobaan. Tapi kalau dicoba oleh Allah, pentil ada di atas, lockdown, marah-marah, tambah menderita. Karena itu pesan saya, dan ini yang saya sudah alami, hidup saya ditata benar oleh Allah demikian rupa karena saya berusaha untuk menjaga keseimbangan, mensyukuri nikmat ketika pentil ada di atas, menghadapi dengan sabar tabah ketika derita cobaan pentil ada di bawah. Kalau dua ini kita jaga keseimbangannya, syukur dan sabar, muncullah dalam jiwa kita sifat qanaah. Kata orang Jawa, neriman ing pandum. Kalau menerima apa adanya pemberian Allah yang Maha Kuasa, maka kita akan mencapai apa yang disebut bahagia dalam hidup. Bahagia tidak di materi, bahagia tidak di pangkat jabatan, bahagia tidak di status sosial dan lain-lain. Tapi Nabi menyatakan kebahagiaan seseorang akhirnya terletak dalam hati yang bersangkutan. Kalau hati ini punya syukur, tidak ada rasa khawatir dan takut dalam hidup. Tidak ada rasa sedih dan susah dalam hidup. Fresh, tenang, dan damai. Penutup, Allah jamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang mukmin itu hatinya tenang, tentram karena banyak berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, kata Allah. Ingatlah dengan banyak zikir kepada Allah. Ingat Allah dengan hati. Ingat Allah dengan lesan. Ingat Allah dengan praktek melaksanakan perintahnya menjauhi larangannya. Allah jamin tatmainnul qulub. Hati akan bisa tenang, tentram, dan damai. Jaminan terakhir, selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.